Dari luar, rumah ini tampak biasa saja. Tidak ada yang mencurigakan dengan cat berwarna pucat, pagar yang rapi, bahkan halaman yang sangat tenang. Namun siapa sangka, ternyata di balik dinding rumah itu menyimpan sesuatu yang gelap. Sebuah kisah nyata dari orang tua yang berubah menjadi monster dan juga ke-13 orang anaknya yang hidup dalam mimpi buruk. Inilah kisah dari David dan juga Lois Turpin yang dijuluki oleh dunia sebagai keluarga dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor, misteri, teori konspirasi, ataupun kasus-kasus kriminal yang sangat seru. Dan kalau misalkan kalian punya cerita, kalian bisa kirim cerita kalian ke email ataupun ke kolom komentar. Nanti insya Allah bakal aku ceritain di channel aku ya guys. Nah, kali ini aku bakal ceritain sebuah kisah nyata dari sebuah keluarga yang dijuluki oleh dunia sebagai keluarga dari neraka. Inilah kisah dari keluarga pasangan David dan juga Lois Turpin. David dan Lois Turpin adalah sepasang suami istri. Mereka sudah berpacaran sejak zaman SMA dan mereka memutuskan untuk menikah muda. Mereka tampak hidup sangat bahagia dan juga penuh keharmonisan. Mereka dikenal sangat lembut, religius, dan jarang bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya. Nah, setelah mereka menikah, mereka mulai membangun sebuah keluarga besar karena dari pernikahan mereka dikaruniai 13 orang anak. Bagi orang-orang yang melihat foto keluarga Turpin ini, akan berasumsi ataupun berpendapat bahwa keluarga mereka sangat harmonis dan juga benar-benar keluarga yang ideal. Karena semua orang di dalam foto ini tampak tersenyum bahagia dengan menggunakan seragam yang sama. Namun siapa yang menyangka bahwa di balik layar kamera tersebut, ke-13 anak itu hidup dalam ketakutan dan juga kelaparan. Di mana dunia luar itu tidak pernah tahu bahwa mereka hidup di dalam penyiksaan dan juga dikurung dalam sebuah rumah dan juga dirantai. Semuanya bermula ketika keluarga Turpin ini tinggal di Texas. Namun ternyata semakin banyak anak yang mereka miliki, semakin kuat keinginan mereka untuk mengendalikan segalanya. Lois percaya bahwa anak-anaknya ini tidak boleh hidup ataupun berhubungan dengan dunia luar. Mereka tidak boleh bersekolah di tempat umum, tidak boleh berteman, bahkan tidak boleh keluar rumah tanpa izin mereka. Orang tua mereka mengklaim bahwa anak-anak mereka itu menjalani pendidikan homeschooling. Tapi pada kenyataannya, anak-anak itu tidak pernah belajar sama sekali. Mereka hanya menyalin huruf dan juga kata ataupun kalimat tanpa mereka tahu maknanya. Bahkan beberapa dari mereka belum tahu ataupun tidak tahu apa arti kata dokter ataupun polisi. Pada tahun 2010-an, keluarga Turpin ini pindah ke sebuah kota kecil di California. Dan rumah itulah yang saat ini diberi julukan House of Horrors oleh orang-orang di sana. Dari luar rumah ini tampak biasa saja. Tidak ada yang mencurigakan. Tetangga menganggapnya keluarga ini hanya pemalu. Tapi sesungguhnya di dalam rumah itu, anak-anak Turpin hidup dalam penjara. Mereka dikurung di tempat sempit, diikat dengan rantai ke tempat tidur selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mereka tidak diizinkan mandi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Bahkan makanan yang diberikan pun hanya sedikit, bahkan kadang ada roti ataupun selai yang sudah basi. Dan jika mereka ketahuan mengambil makanan tanpa izin, maka hukuman akan menanti mereka. Kadang mereka dipukul, kadang mereka diikat lagi di ranjang. Bahkan itu membuat tubuh mereka semakin kurus kering, kulit pucat, rambut pun kusut, dan bau tak sedap memenuhi ruangan tersebut. Sampai akhirnya pada dini hari tanggal 14 Januari tahun 2012, salah satu anak dari mereka yang sudah berumur 17 tahun berhasil melarikan diri dari rumah itu. Ia membawa ponsel yang sudah rusak yang telah disembunyikannya selama berbulan-bulan. Dengan tangan gemetar, dia akhirnya menelpon polisi. Dalam telepon itu suaranya bergetar, dia sangat ketakutan. Dia takut jika hal yang dia lakukan ketahuan oleh kedua orang tuanya. Nah, ketika polisi mengangkat teleponnya, dia langsung mengatakan, "Saudara-saudaraku diikat dengan rantai, kami disiksa, aku butuh bantuan." Sontak itu membuat para polisi terdiam sesaat.
Polisi sempat ragu atas pernyataan tersebut, namun karena mereka mendengar suara gadis tersebut sangat gemetar dan ketakutan, akhirnya polisi mendatangi alamat yang sudah dia sebutkan. Dan saat polisi tiba di sana dan membuka sebuah pintu, mereka melihat sesuatu yang tidak akan mereka bisa lupakan dalam seumur hidup mereka. Di dalam rumah tersebut, polisi menemukan 12 orang anak lainnya. Beberapa orang masih remaja, beberapa sudah dewasa, tapi tubuh mereka seperti anak yang masih kecil. Bahkan salah satu mereka ada yang sudah berusia 29 tahun, namun hanya memiliki berat badan 37 kg, guys. Bahkan bau busuk juga memenuhi ruangan tersebut. Kotoran manusia berserakan di lantai. Bahkan di kamar tidur, polisi juga menemukan rantai gembok dan tali besi yang mengikat beberapa anak ke arah ranjang. Rumah itu lebih mirip dengan ruang penyiksaan dibandingkan rumah manusia. Bahkan beberapa anak tidak mengerti apa itu kata obat ataupun polisi ataupun kata dokter. Mereka tidak tahu sama sekali. Mereka benar-benar hidup dalam terisolasi. Bahkan ketika mereka ditanya kapan terakhir kali mereka mandi, mereka menjawab, "Aku tidak ingat." Dan akhirnya atas temuan tersebut, David dan Louis Turpin ditangkap dan kemudian dibawa ke pengadilan untuk diadili. Dan ketika ditanya, mereka berdua tampak bingung. Bahkan mereka juga sempat tersenyum beberapa kali. Dalam persidangan, David mengatakan bahwa istrinya melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Sedangkan Louis sempat menangis dalam persidangan dan dia mengatakan bahwa dia mencintai anak-anaknya. Namun buktinya berkata lain. Dan akhirnya pada tahun 2019, pasangan tersebut mengakui bersalah atas 14 tuduhan, termasuk penyiksaan terhadap anak, penahanan ilegal, kekerasan, dan juga penelantaran. Akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman kepada mereka 25 tahun sampai seumur hidup. Sedangkan anak-anak mereka dipindahkan ke rumah sakit dan rumah perlindungan. Awalnya, publik mengira bahwa setelah diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit dan juga rumah perlindungan, nasib anak-anak tersebut akan baik-baik saja. Namun ternyata tidak semudah itu, guys. Karena banyak dari mereka yang mengalami trauma, sulit mempercayai orang lain, dan juga tidak terbiasa dengan dunia luar. Bahkan mereka tidak tahu caranya menyeberang jalan, menggunakan uang, bahkan mereka juga tidak tahu cara menyalakan lampu. Dan yang lebih parahnya lagi, beberapa laporan menyebutkan bahwa setelah mereka diselamatkan, mereka bahkan masih mendapatkan perlakuan buruk dari tempat mereka tinggal sekarang, yang dimana rumah tersebut dinamakan rumah perlindungan anak. Tapi siapa sangka mereka juga mendapatkan perlakuan buruk dari petugas-petugas yang ada di sana. Dan bahkan katanya juga dana bantuan dari pemerintah tidak pernah sampai ke tangan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai berubah. Waktu terus berjalan, mereka juga menunjukkan perkembangannya. Ada beberapa dari mereka yang juga melanjutkan sekolah mereka, bahkan ada juga dari mereka yang hadir dalam wawancara dan menjadi inspirasi orang lain. Selama bertahun-tahun, keluarga ini berhasil menipu dunia dengan citranya sebagai keluarga yang harmonis. Dan ternyata foto-foto yang mereka upload di tempat-tempat yang mereka kunjungi hanyalah sebuah sandiwara untuk menutupi neraka di balik pintu rumah mereka. Dan yang paling menyedihkan, tidak ada tetangga ataupun keluarga yang curiga atas kelakuan mereka. Mereka hidup dan disiksa di depan mata dunia yang memilih untuk tidak peduli. Dan kadang rumah yang tampak paling bahagia malah menyimpan rahasia yang paling mengerikan.